Bagaimana rasanya jadi korban salah tangkap, difitnah, ikut tawuran, diperlakukan seperti penjahat. Padahal kamu hanya lewat. Ini kisah Raka. Dan tak ada yang menduga siapa ayahnya sebenarnya. Detik itu juga semua berubah. Sore itu, langit mulai berwarna jingga keemasan ketika Raka Pratama melangkah santai di trotoar sempit menuju rumahnya. Di bahunya tergantung tas ransel yang sudah tampak berat dan kusut. Earphone menempel di telinga, mengalunkan lagu-lagu favoritnya yang selalu menemani perjalanan pulang. Raka, siswa kelas 12 yang terkenal pendiam dan pintar di SMA Mandiri, memilih jalan pintas melewati sebuah gang sepi. Di sana, ia merasa tenang. Jauh dari keramaian jalan raya, tak ada firasat sedikit pun bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara-suara aneh. Suara teriakan, suara hantaman keras. Sesekali diselingi suara benda pecah, mungkin botol kaca. Dahinya berkerut, alisnya menyatu. Suara apa itu? Gumamnya pelan, setengah berbisik pada dirinya sendiri. Ia refleks mencabut earphone, mengerutkan dahi sambil memperlambat langkah. Perasaannya tak enak. Ada ketegangan di udara yang sulit dijelaskan. Begitu ia berbelok ke sebuah sudut, matanya membelalak. Jantungnya seperti melompat ke tenggorokan. Puluhan anak SMA dengan seragam berbeda tengah saling menghajar di tengah jalan sempit. Ada yang memegang kayu, ada yang melempar batu, ada pula yang jatuh tersungkur berdarah. Semua terlihat kacau. Jalanan yang biasa ia lalui kini berubah menjadi medan tawuran yang brutal dan beringas. Nafasnya tercekat. Ia ingin berbalik, tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba bruk! Seorang siswa dengan wajah lebam dan bibir berdarah berlari tak terarah dan menabraknya keras. Keduanya hampir jatuh. Raka refleks menangkap tubuh anak itu, berusaha menjaga keseimbangan mereka. "Hati-hati," ucapnya. Panik, tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah bayangan mendekat cepat. Seorang siswa lain, matanya penuh amarah, mengayunkan kayu besar ke arah mereka berdua. Tanpa sempat berpikir panjang, Raka mengangkat tangan, menangkis pukulan itu dengan lengan. Kayu menghantam keras, membuat lengannya nyeri. Dengan dorongan sisa tenaga, ia mendorong penyerang itu menjauh hingga terjatuh. Semua terjadi begitu cepat. Detik berikutnya, suara sirine meraung memecah udara. Mobil polisi meluncur masuk ke gang sempit. Anak-anak yang tadinya saling serang langsung berhamburan panik, melarikan diri ke segala arah. Raka berdiri terpaku, masih terengah-engah, tak tahu bahwa petaka yang lebih besar sedang menunggunya. Mobil polisi berhenti mendadak di depan kerumunan yang tersisa. Dua orang polisi melompat keluar dengan sigap. Yang pertama, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah keras dan sorot. Mata tajam, AKP Surya di belakangnya. Seorang polisi muda bernama Bribda Reno mengikuti langkah cepat atasan itu. "Berhenti! Jangan ada yang bergerak!" teriak AKP Surya lantang. Suaranya membelah udara. Raka yang masih terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Langsung menjadi sasaran tatapan keduanya. Tubuhnya kaku. Ia tak sempat menghindar. Tanpa banyak bicara, Bribda Reno menghampirinya. Tangan dingin meraih lengan Raka, memborgolnya dengan cepat. "Kamu ikut kami, jangan banyak alasan," ucap Reno dengan nada datar. Raka terkejut, bingung. "Pak, saya cuma lewat. Saya nggak tahu apa-apa." Suaranya bergetar panik. Tapi AKP Surya hanya tersenyum miring, sinis, seolah sudah memvonis Raka tanpa butuh penjelasan. "Lewat-lewat kok main pukul? Ayo, di kantor kita bicara," ucapnya dingin. Raka tak berdaya. Tubuhnya digiring masuk ke dalam mobil bersama beberapa anak yang berhasil ditangkap. Mobil melaju. Di kursi belakang, Raka menunduk. Suara sirine samar-samar terdengar di kejauhan. Jantungnya berdetak kencang. Matanya panas menahan air mata yang hampir tumpah. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, kenapa dia? Apa salahnya? Ia bahkan tak tahu siapa anak-anak itu. Tapi semua terlanjur. Ia sudah dicap pelaku sebelum sempat bicara. Mobil berhenti. Pintu dibuka paksa. Ia digiring ke sebuah kantor polisi kecil yang pengap. Ruang interogasi yang sempit dan muram menyambutnya. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, menambah kesan suram dan menegangkan. Raka duduk di kursi besi, tangan masih terborgol. Di depannya, AKP Surya duduk menyilangkan kaki. Wajahnya santai tapi matanya tajam menusuk. Di sudut ruangan, Bribda Reno berdiri memegang buku catatan. Suasana itu seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. "Nama?" tanya Surya.
Suaranya datar, namun mengandung ancaman. Raka menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Raka Pratama, Pak. Kelas 12 SMA Mandiri. Bribda Reno mencatat cepat. Mata AKP Surya tak lepas dari Raka. Ia mencondongkan badan ke depan. Sekolah elit? Iya, tapi kok ikut tawuran? Kamu kira kami bodoh? Ngaku saja. Siapa pemimpin geng kamu? Raka geleng-geleng panik. Saya bukan bagian dari mereka, Pak. Saya cuma lewat. Saya cuma membela diri. Jawabnya terputus-putus. Tapi jawaban itu hanya membuat Surya menyeringai. Hidung Raka terasa panas. Ada ketakutan yang sulit ditahan. Raka menunduk. Tubuhnya gemetar. Tangannya yang terborgol mulai memutih karena ia mengepalkan jemari terlalu erat. Suara AKP Surya terdengar jauh di telinganya. Seperti gema yang menghantam kesadaran. Sudah berapa kali ikut tawuran? Ayo ngaku! Desak Surya tajam. Tapi Raka hanya bisa menggeleng keras. Saya nggak pernah, Pak. Saya bukan orang seperti itu. Saya bahkan nggak kenal mereka. Suaranya nyaris berbisik, patah-patah karena ketakutan. Dadanya sesak setiap kalimat yang ia ucapkan. Seolah tak ada artinya di hadapan polisi yang sudah lebih dulu menghakiminya. AKP Surya menyandarkan punggung, bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh ejekan. Alasan, semua pelaku selalu ngaku nggak tahu, nggak ikut. Tapi buktinya, kamu di sana, seragamu kusut, tanganmu kotor, ngaku aja daripada nanti tambah panjang urusannya. Katanya dingin. Suasana ruangan makin menyesakkan. Lampu yang berkedip seperti menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Raka menahan napas. Suaranya parau. Pak, Bapak bisa cek, saya siswa teladan. Saya nggak pernah punya catatan buruk. Tanya siapa saja di sekolah. Tapi Surya tak menggubris. Ia bangkit. Berjalan pelan mengitari Raka, seperti singa yang siap menerkam. Setiap langkahnya menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Kamu pikir laporan sekolah bisa membebaskan kamu? Hah? Di mata hukum, yang kami lihat itu perbuatan di lapangan. Kamu ada di sana. Kamu memukul. Udah cukup. Suaranya mendesis pelan namun mengerikan. Raka merasa dunia berputar. Air matanya mulai menggenang. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Borgol besi di tangannya terasa makin berat. Dalam keputusasaan, Raka mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pak, boleh saya telepon ayah saya? Pintanya pelan, hampir seperti bisikan. Surya mendengus pendek. Telepon? Hah, mau minta tolong siapa? Ini kantor polisi, bukan taman bermain, nak, ejeknya. Tapi Raka tak menyerah. Ia berbisik lagi, lebih tegas meski suaranya bergetar. Ayah saya, dia bisa membantu menjelaskan. Saya mohon, Pak. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di wajah Surya. Setelah beberapa detik hening yang menegangkan, Bribda Reno akhirnya mendekat, menyodorkan ponselnya dengan ragu. Surya mendengus tak setuju, tapi membiarkan. Dengan tangan gemetar, Raka meraih ponsel itu. Jari-jarinya kaku saat mengetik nomor. Halo, ayah. Suaranya nyaris pecah. Di ujung sana, terdengar suara tegas dan khawatir. Raka, ada apa, nak? Raka menahan isak. Aku ditangkap? Ya, aku dituduh ikut tawuran. Aku nggak salah. Aku cuma lewat. Aku di Polsek Kenari. Tolong ya. Suara di seberang langsung berubah tegas. Tenang, nak. Ayah segera ke sana. Jangan takut. Kirim lokasi. Raka mengangguk. Walau air matanya jatuh, panggilan terputus. Dan tak ada yang tahu siapa sebenarnya ayah Raka. Waktu berjalan lambat, Raka duduk terpaku di kursi interogasi. Jantungnya masih berdebar hebat. Suasana di ruangan itu mencekam. AKP Surya mondar-mundir. Gelisah, sesekali melirik pintu. Bribda Reno berdiri kaku, wajahnya tampak canggung. Seakan menyadari ada sesuatu yang salah. Borgol di tangan Raka akhirnya dilepas. Tapi dinginnya besi itu masih terasa di kulitnya. Ia menatap kosong ke depan. Kepalanya penuh marah, takut, malu, dan lelah bercampur jadi satu. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar mendekat. Denting sepatunya menggema di lorong. Pintu dibuka. Seorang pria berpostur tinggi tegap melangkah masuk. Semua terdiam. Jenderal Baskara, meski mengenakan pakaian sipil, wibawanya tidak bisa disembunyikan. Tatapannya tajam, rahangnya tegas. Setiap geraknya penuh keyakinan. AKP Surya terbelalak. Wajahnya seketika pucat. Ia dan Bribda Reno berdiri tergesa-gesa, memberi hormat tanpa diminta. Selamat malam, Jenderal. Saya AKP Surya, Polsek Kenari.
Polsek Kenari. Suaranya gugup, tapi Jenderal Baskara tidak membuang waktu. Ia langsung menghampiri Raka yang masih terduduk gemetar. Tangannya terulur lembut, menyentuh kepala putranya. Raka, kamu nggak apa-apa nak? Suaranya dalam, namun penuh kehangatan. Raka menggeleng pelan. Matanya merah. Aku baik ya, tapi kehangatan itu hanya berlangsung sejenak. Jenderal Baskara menoleh ke Surya. Sorot matanya berubah dingin. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya pelan. Namun setiap kata bagaikan palu menghantam jantung. Surya gugup, tak bisa menyembunyikan getaran di suaranya. Kami dapat laporan tawuran, Pak. Saat kami tiba, putra Bapak ada di lokasi. Ada saksi yang bilang dia sempat baku hantam. Baskara mengangkat alis. Saksi? Sudah kalian periksa? Sudah cek siapa anak saya? Latar belakangnya? Atau kalian asal tangkap saja? Tekanan suaranya membuat Surya hampir kehilangan kata-kata. Bribda Reno tampak gelisah. Reno memberanikan diri bicara. Izin, Jenderal. Saya mencatat pernyataan Raka. Dia bilang dia lewat. Membela diri saat diserang. Saya juga lihat dia tampak linglung. Tidak seperti pelaku. Baskara mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan pesan dan foto-foto lokasi. Jam pulang. Bahkan jadwal les Raka hari itu. Ini buktinya. Putra saya tidak mungkin ikut tawuran. Kalian terlalu gegabah. Dan ingat, salah tangkap bisa hancurkan masa depan seseorang. Suaranya rendah, tapi nyaris seperti pisau yang mengiris pelan. Surya terdiam. Keringat membasahi pelipisnya. Mohon maaf, Jenderal. Kami akan bebaskan Raka. Ini kesalahpahaman. Tak lama kemudian, Raka dan ayahnya duduk di ruang tunggu. Hening. Raka memeluk tasnya erat. Jenderal Baskara menatap putranya dengan lembut, mengusap kepalanya. Aku bangga kamu tetap jujur. Tapi kalau ada keributan, jangan mendekat. Bahaya. Raka mengangguk pelan. Malam itu, keduanya pulang tanpa berkata banyak. Namun esoknya, Raka menulis kisahnya di media sosial. Ia menceritakan segalanya ketakutan, ketidakadilan, bagaimana mudahnya orang dinilai bersalah tanpa bukti. Postingan itu viral. Ribuan komentar mengalir. Media meliput. Raka hanya tersenyum kecil. Tahu bahwa suaranya telah sampai. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya.